Dan saya minggu depan menerima secara resmi kedatangan Asosiasi Sepak Bola Belanda yang akan menandatangani kerjasama dengan kami untuk progres kerjasama timnas jangka panjang, di mana setiap tahunnya ada pertandingan antara kita dengan tim nasional Belanda, baik di sesi yang putri tadi disampaikan ataupun yang junior tahun depan. Bahkan tim senior putranya akan hadir di Indonesia pada saat slot yang tepat, karena ini kan lagi masih kualifikasi Piala Dunia ya, kita kan jangka panjang. Dan sama kita mencari kepelatihan dari mereka untuk membantu juga mentraining seluruh ya sistem yang ada di daerah-daerah untuk pelatih yang sebenarnya PSSI dulu pernah dengan Jerman sebelumnya. Nah, kita coba lakukan. Timnas Indonesia dan Timnas Belanda resmi agendakan pertandingan uji coba. Federasi Sepak Bola Belanda penasaran dengan kualitas pemain yang sempat ia ragukan, dan kini justru membela Indonesia. Dulu Piala Dunia hanya sebatas mimpi bagi Indonesia, namun tidak untuk saat ini. Erick Thohir berupaya mencatatkan sejarah bagi sepak bola Indonesia. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Laga uji coba antara Timnas Indonesia kontra Timnas Belanda, yang ternyata banyak dinantikan pecinta sepak bola tanah air. Hal itu rupanya akan segera terwujud. Seluruh pecinta sepak bola Indonesia tinggal menunggu waktu untuk segera merilis jadwal pertandingan. Erick Thohir menyampaikan kabar baik, yakni adanya kerjasama antara PSSI dengan Federasi Sepak Bola KNVB. Berbagai proyek dan agenda akan dijalankan kerjasama antara Federasi Sepak Bola Indonesia dan Belanda. Berikut ungkapan Ketua PSSI Erick Thohir terkait kerjasama serta agenda pertandingan uji coba antara Indonesia versus Belanda. Kami bertemu Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda KNVB, Guus de Jong. Kami berdiskusi tentang rencana kerjasama beberapa program antara PSSI dan KNVB. Kami sepakat mengagendakan kedatangan Timnas Belanda ke Indonesia. Dengan begitu, Timnas Indonesia senior hingga Timnas kelompok usia dipastikan akan sering melakukan pertandingan uji coba. Untuk keuntungan atau kepentingan Belanda sendiri, mereka ingin mengetahui progres Timnas Belanda jika menghadapi Timnas Indonesia, yang notabene mereka akan menghadapi sejumlah pemain yang kurang diperhatikan di Belanda dan kini membela Indonesia. Tentu akan mempermudah KNVB untuk mengetahui kualitas pemain yang akan digunakan Timnas Belanda. Sejauh ini, KNVB masih penasaran dengan kualitas pemain yang tidak digunakan di Belanda, namun justru digunakan Indonesia. Dengan kerapnya melakukan agenda pertandingan uji coba serta uji kualitas pemain yang akan berhadapan. Dengan keuntungan kerjasama itu, kedua negara akan semakin berkembang, serta meningkatkan standar pemilihan pemain itu sendiri untuk dipanggil ke Timnas Belanda atau Indonesia, yang mana kedua negara tersebut mengapresiasi calon pemain berbakat, yang akan selalu diberi tempat memilih Belanda ataukah Indonesia. Artinya, pemain yang memiliki bakat, bisa dipastikan akan mendapat tempat untuk membela salah satu negara yang akan mereka pilih. Untuk jadwal pertandingan uji coba sendiri, belum ada keputusan resmi dari PSSI kapan akan digelar, namun kedua belah pihak bersepakat akan mengadakan pertandingan uji coba, untuk saling mengoreksi kelebihan serta kekurangan kedua tim serta individu setiap pemain. Pertandingan uji coba itu, diusahakan akan segera dijadwalkan, mengingat Indonesia dan Belanda sama-sama sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia, yang mana kekuatan Indonesia sendiri, kini sudah diakui sebagai salah satu tim kuat dari Asia, yang juga menjadi negara calon peserta Piala Dunia periode 2026 dan periode berikutnya. Tujuan positif dari kerjasama PSSI dan KNVB sendiri, mereka berupaya untuk semakin mengembangkan kualitas serta memberi tempat pada setiap pemain yang memiliki potensi, demi ekosistem kualitas pemain, yang diharap akan terus menciptakan pemain berkualitas dari kedua negara yang menjalin kerjasama. Jika kedua tim ini berduel, tim manakah yang sejatinya lebih memiliki potensi? Silahkan beri prediksi kalian, antara Indonesia versus Belanda.
Berikut kepentingan Federasi Sepak Bola Belanda, yang resmi menjalin kerjasama dengan PSSI, untuk rutin melakukan pertandingan uji coba antara Indonesia versus Belanda. We have a big potential, but again, we are sleeping giants, we need to wake up. Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB memiliki sejarah panjang terkait hubungan dengan Indonesia, terutama karena banyaknya pemain keturunan Indonesia yang memiliki kualitas tinggi dan kini justru terbagi menjadi dua, Timnas Belanda dan Timnas Indonesia. Dari sebagian pemain keturunan Indonesia Belanda, banyak yang tidak ingin menunggu giliran terlalu lama dari pihak KNVB. Bahkan hal itu dianggap sebagai menunggu sesuatu yang tidak pasti, yang mana usia mereka juga akan terus bertambah. Dan pada akhirnya, sebagian dari mereka memilih bergabung Timnas Indonesia, yang mana pamor Timnas Indonesia saat ini menjadi pesona baru bagi para pemain keturunan. Hal itu menjadi daya tarik tersendiri, mengingat kini skuad Timnas Indonesia sudah diisi oleh sejumlah nama-nama besar di liga tertinggi Eropa, bahkan sebagian dari mereka justru berbalik arah bergabung Timnas Indonesia, seperti Calvin Verdong, Miss Hilgers, Martin Paes dan sejumlah pemain lainnya. Ketertarikan KNVB melakukan kerjasama sekaligus pertandingan uji coba secara rutin bersama Timnas Indonesia. Hal itu didasari rasa penasaran yang cukup tinggi oleh tren meningkatnya talenta pemain diaspora yang memilih bermain untuk Indonesia, meskipun mereka lahir dan besar di Belanda. Beberapa pemain keturunan Indonesia seperti Miss Hilgers dan Eliano Regeinders, merupakan bukti nyata bagi para pemain keturunan yang masih sangat muda, namun mereka memiliki performa impresif di Liga Utama Belanda, dan kini justru memilih Timnas Indonesia, mengingat kualitas mereka masih akan terus berkembang. Berangkat dari sana, keputusan mereka ini justru menarik perhatian KNVB, sebab bagi Belanda, mereka adalah pemuda investasi yang memiliki potensi di masa mendatang. Namun mereka justru berbalik arah membela Indonesia. Dari sudut pandang yang berbeda inilah, antara Belanda dan Indonesia, yang menerapkan standar pemilihan pemain yang berbeda, walau kedua negara memiliki standar yang berbeda. Namun dalam dunia sepak bola, kolektivitas permainan secara tim, pola serta strategi permainan sangat mempengaruhi hasil akhir, dan tentu hal itulah yang akan menjadi gambaran pertimbangan sekaligus kredit poin bagi KNVB, untuk mengembangkan standar pemilihan pemain. PSSI dan KNVB sudah mulai merencanakan untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara Belanda dan Indonesia secara rutin. Hal ini bisa menjadi momen menarik untuk mengevaluasi perbedaan dalam memilih pemain, serta menentukan kualitas antara dua negara. Dengan hal positif itu, para pemain diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan KNVB serta publik Belanda. Pertandingan semacam ini juga akan mempererat hubungan historis antara kedua negara dan memberi tontonan menarik bagi para fans kedua belah pihak yang sudah lama terjalin dengan baik. Namun, hingga berita ini terbit, PSSI belum menerbitkan jadwal resmi pertandingan tersebut, mengingat kedua belah pihak masih sama-sama berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tetapi ketertarikan dan rasa penasaran yang cukup tinggi dari pihak Belanda akan menjadi faktor pendorong untuk sesegera mungkin mewujudkannya dalam waktu dekat ini, mengingat semua negara diberi waktu senggang oleh FIFA, untuk melakukan pertandingan uji coba secara resmi, guna meningkatkan jumlah poin serta memperbaiki ranking FIFA. Dulu Piala Dunia bagaikan mimpi di siang bolong bagi Indonesia, namun untuk saat ini, mimpi tersebut hampir menjadi kenyataan. Ya, benar sekali. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kualitas para pemain keturunan yang berkolaborasi dengan pemain berkompetisi di Liga Indonesia, visi bermain dengan pola permainan yang terpola secara jelas. Hal itu semakin meningkatkan kualitas permainan, terutama dengan munculnya beberapa pemain muda dengan jam terbang tinggi, yang sudah berkompetisi di berbagai klub Liga Eropa, dan membawa pengalaman internasional tersebut kembali ke tanah air. Beberapa faktor yang mendukung peluang Indonesia ke Piala Dunia menjadikan sejumlah negara Asia memprediksi bahwa Indonesia berpotensi besar menjadi negara peserta Piala Dunia 2026. Hal itu dibuktikan dengan bekal materi pemain yang mendukung, serta kenaikan level permainan tim yang baik, dan terbukti, Timnas Indonesia mampu bersaing dengan sejumlah raksasa Asia, yang notabene merupakan negara yang berlevel Piala Dunia. Menarik untuk dinanti perkembangan Timnas Indonesia, yang terus menunjukkan peningkatan nyata. Seberapa besarkah persentase peluang Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Silahkan beri pendapat Anda, menurut kacamata pengamatan pribadi. Sebelum meninggalkan tayangan ini,
Silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YT Real.